Pernahkah kamu berpikir secara mendalam, kenapa ranjau laut yang disebar oleh sebuah negara justru bisa menenggelamkan kapal armada mereka sendiri tanpa sisa? Atau, bayangkan fakta mengerikan ini, jutaan orang terancam kelaparan hebat tahun ini, dan alasannya sama sekali bukan karena gagal panen akibat cuaca, melainkan karena sebuah ledakan pabrik di gurun pasir yang sangat jauh. Banyak orang di seluruh dunia yang masih mengira bahwa GPS adalah teknologi navigasi militer terbaik dan paling aman saat ini. Namun, fakta di medan pertempuran Timur Tengah justru membuktikan sebaliknya. Halo, saya Raka Pratama dari Kenapa Itu Ya. Hari ini kita akan membedah tuntas sebuah rantai pasok kematian global yang menghubungkan satelit luar angkasa hingga krisis pangan. Mari kita bayangkan sebuah skenario sistemik yang nyata. Sebuah satelit canggih memotret kilang minyak di Timur Tengah dengan resolusi luar biasa. Hanya dalam hitungan menit berikutnya, sebuah proyektil presisi menghantam pabrik kimia di sebelahnya. Akibat langsung dari kejadian ini, ranjau laut mematikan segera disebar secara tak terkendali untuk memblokir jalur perdagangan. Dan tahukah kamu apa efek domino dari semua kekacauan tersebut? Tepat sebulan kemudian, harga beras dan kebutuhan pokok di negaramu melonjak sangat drastis, mencekik ekonomi masyarakat kelas bawah. Bagaimana rentetan kejadian yang tampak terpisah ini bisa saling terhubung membentuk sebuah benang merah kehancuran? Duduk yang tenang, karena kita akan mengurai semuanya satu persatu. Bagian pertama, mata naga di langit. Kita mulai dari lapisan eksosfer bumi. Mengapa faksi-faksi militer di Timur Tengah saat ini secara radikal tidak lagi mau menggunakan sistem GPS buatan Amerika Serikat? Bukankah GPS sangat mudah diakses dan gratis? Jawabannya sebenarnya sangat sederhana namun mengerikan dalam konteks peperangan modern. Adanya mekanisme yang disebut kill switch. Kill switch ini berarti bahwa sinyal GPS yang memandu rudal atau pergerakan pasukan dapat dimatikan, diacak, atau dimanipulasi oleh Pentagon kapan saja mereka mau. Menggantungkan nasib keamanan nasional pada infrastruktur milik pihak lawan adalah sebuah bunuh diri strategis. Lalu muncul pertanyaan mendasar, mengapa mereka tidak membangun sistem satelit navigasi mereka sendiri saja? Jawabannya adalah masalah ekonomi. Membuat konstelasi satelit navigasi global membutuhkan biaya ratusan miliar dolar dan teknologi antariksa yang sangat maju, sesuatu yang mustahil bagi banyak negara. Solusi pragmatisnya, mereka beralih menggunakan jaringan Beidou, sistem navigasi alternatif yang menawarkan presisi koordinat militer tanpa campur tangan dari pihak negara barat. Namun memiliki koordinat yang presisi saja tidak cukup dalam perang asimetris. Anda perlu melihat target secara langsung. Disinilah konstelasi satelit Jilin, satu masuk ke dalam persamaan. Ini bukan satelit biasa yang hanya memetakan daratan pasif. Jilin, satu adalah jaringan satelit observasi optik beresolusi sangat tinggi yang mampu merekam video dari luar angkasa secara langsung. Kehebatan utama dari Jilin, satu adalah kemampuannya untuk melacak objek yang sedang bergerak cepat di permukaan bumi. Bayangkan sebuah kamera di orbit yang mampu mengunci dan mengikuti pergerakan jet tempur yang sedang melaju di landasan pacu atau konvoi truk militer yang menyusuri malam di gurun pasir. Data visual ini kemudian disinkronkan dengan koordinat presisi dari Beidou. Kombinasi antara mata optik Jilin, satu dan navigasi Beidou menciptakan sebuah sistem penargetan mematikan yang tidak memiliki titik buta. Mereka bisa melihat kapan aset militer dipindahkan, di mana titik lemah pertahanan musuh, dan kapan waktu terbaik untuk meluncurkan serangan. Ini mengubah aturan main secara drastis, membuat tempat persembunyian di permukaan tanah menjadi usang. Lalu, pertanyaan logis yang sering muncul adalah, mengapa tidak ditembak jatuh saja satelit-satelit tersebut? Bukankah militer modern memiliki rudal anti-satelit yang sangat canggih? Secara teori, ya, mereka memilikinya. Namun, masalahnya terletak pada arsitektur satelit Jilin, satu itu sendiri. Jilin, satu bukanlah satu satelit raksasa yang bernilai miliaran dolar seperti satelit kuno. Sistem ini menggunakan konsep konstelasi swarm atau Beidou. Alih-alih satu target besar, Jilin, satu terdiri dari ratusan satelit mikro yang tersebar luas di orbit rendah bumi. Jika Anda menembak jatuh 1, 2, atau bahkan 10 satelit, itu tidak akan melumpuhkan sistem secara keseluruhan. Satelit lain dalam jaringan akan segera mengambil alih tugas dan menutupi celah tersebut,
Selain itu, biaya untuk meluncurkan satu rudal anti-satelit jauh lebih mahal dibandingkan dengan biaya pembuatan satu satelit mikrojilin satu. Secara matematis dan ekonomi perang, menembak jatuh konstelasi ini adalah tindakan yang sangat merugikan dan tidak masuk akal. Ini adalah bentuk pertahanan melalui kuantitas dan desentralisasi yang sangat brilian dari sudut pandang militer. Keberadaan konstelasi pengintai yang tak bisa dihancurkan ini memaksa faksi-faksi di Timur Tengah untuk mengubah doktrin pertahanan mereka secara radikal. Jika langit penuh dengan mata yang tidak pernah berkedip, dan tidak ada lagi atap bangunan yang aman dari pantauan optik resolusi tinggi, maka satu-satunya arah yang bisa dituju untuk bersembunyi adalah ke bawah, turun ke bumi. Ini membawa kita pada pergeseran paradigma arsitektur militer. Basis-basis udara yang luas di permukaan tanah kini menjadi target empuk. Gudang-gudang senjata yang dibangun di atas tanah, tak peduli seberapa tebal betonnya, dapat dihancurkan dengan mudah karena koordinatnya telah dikunci. Kebutuhan akan perlindungan mutlak melahirkan era baru pembangunan infrastruktur bawah tanah. Namun membangun bunker di era modern bukanlah sekadar menggali lubang dan mengecor semen. Teknologi senjata penembus tanah, atau yang dikenal sebagai bom bunker buster, telah berkembang pesat. Bom ini menggunakan energi kinetik luar biasa, jatuh dari ketinggian ekstrem, dan dirancang khusus untuk menembus tanah lunak, pasir, atau bahkan lapisan beton bertulang setebal puluhan meter. Bom ini dirancang dengan selubung paduan baja yang sangat keras dan sumbu tunda cerdas. Sumbu ini menghitung perlambatan saat bom menembus lapisan demi lapisan. Ia hanya akan meledak saat mendeteksi bahwa bom telah menembus atap bunker dan mencapai ruang kosong di dalamnya. Ledakan di ruang tertutup ini akan menciptakan gelombang tekanan mematikan yang menghancurkan segala hal. Jadi, jika tanah biasa dan beton bertulang tidak lagi mampu menahan gempuran bunker buster, material apa yang bisa digunakan? Pertanyaan ini memaksa para insinyur militer untuk mencari material pelindung alami yang paling keras di bumi. Dan mereka menemukannya di tempat yang paling tidak bersahabat, sebuah lingkungan ekstrem yang pada dasarnya adalah neraka di bawah permukaan bumi. Disinilah kita memasuki bagian paling ekstrem dari persembunyian ini. Menggali lubang di tanah berpasir mungkin mudah, tetapi tidak aman. Untuk mendapatkan perlindungan absolut dari bom penembus bumi terdalam, faksi militer di Timur Tengah mulai memindahkan fasilitas rahasia mereka ke dalam perut pegunungan vulkanik yang keras, menciptakan kompleks militer bawah tanah yang masif. Mengapa harus gunung berapi? Karena di sanalah terdapat formasi batuan basalt vulkanik yang sangat padat dan keras. Batuan beku ini terbentuk dari lava yang mendingin dengan cepat, menciptakan struktur kristal yang sangat rapat. Kepadatan batuan basalt ini mampu mematahkan atau membelokkan lintasan bom bunker buster, menjadikannya perisai alami yang jauh lebih kuat dari beton buatan. Namun, di balik keunggulan perlindungan yang tak tertandingi ini, tersimpan sebuah ironi yang mematikan. Berlindung di dalam gunung berapi berarti Anda harus menantang kekuatan alam yang liar. Secara konseptual, ini terdengar seperti ide brilian dari film fiksi ilmiah. Namun secara praktis ini adalah mimpi buruk absolut bagi disiplin ilmu teknik geologi dan konstruksi bawah tanah. Bagian 2. Turun ke bumi, menggali neraka. Mari kita bahas secara ilmiah, mengapa membangun bunker di area vulkanik adalah tantangan yang nyaris mustahil. Masalah pertama dan yang paling mematikan adalah gas beracun, terutama hidrogen sulfida. Gas ini tidak berwarna, sangat mudah terbakar, dan dalam konsentrasi tinggi dapat melumpuhkan sistem saraf penciuman dalam hitungan detik. Di lingkungan vulkanik yang aktif, gas-gas mematikan ini terus-menerus merebes melalui celah-celah batuan kapiler. Jika sebuah bunker militer dibangun di sekitarnya, ia harus diisolasi secara hermetis. Memompa udara bersih ke kedalaman ratusan meter melalui poros ventilasi yang rumit adalah keharusan mutlak. Kegagalan sistem ventilasi selama beberapa menit saja bisa berakibat fatal. Tantangan geologi yang kedua adalah panas bumi. Semakin dalam Anda menggali ke arah perut bumi, semakin panas suhu batuan di sekitarnya. Di zona vulkanik, gradien panas bumi meningkat secara eksponensial. Suhu dinding batuan bisa mencapai ratusan derajat Celcius. Panas ekstrem yang dipancarkan secara konstan ini akan memanggang apapun yang berada di dalam bunker militer tersebut. Dalam kondisi panas ekstrem seperti itu, kabel-kabel komunikasi serat optik dan selubung isolator tembaga akan mulai meleleh. Peralatan elektronik sensitif, server data, dan sistem panduan rudal akan mengalami overheat dan kerusakan permanen.
Untuk mengatasi ini, bunker vulkanik membutuhkan sistem pendingin raksasa berskala industri yang mengonsumsi energi listrik dalam jumlah masif. Tantangan ketiga yang tidak kalah menghancurkan adalah air hidrotermal. Ini bukan air tanah biasa. Air di lingkungan vulkanik dipanaskan oleh magma dan bercampur dengan berbagai mineral serta asam sulfat. Hasilnya adalah cairan super panas yang sangat korosif. Cairan asam ini akan mengalir melalui rekahan batuan, terus-menerus menyerang dinding beton dan struktur baja dari bunker. Kelembapan asam yang meresap ini adalah musuh utama sistem mekanik. Ia akan menggerogoti poros ventilasi, merusak engsel pintu kedap udara, dan menghancurkan integritas struktural penyangga atap. Mengapa tidak menggunakan material anti karat khusus? Mereka melakukannya. Baja tahan karat tingkat tinggi dan paduan titanium digunakan, namun biaya pemeliharaannya menjadi sangat fantastis. Membangun dan mempertahankan basis di lingkungan yang bermusuhan ini membuktikan satu hal, betapa putus asanya faksi-faksi tersebut untuk bersembunyi dari pantauan satelit. Mereka rela melawan panas, gas beracun, dan asam hidrotermal demi kelangsungan hidup. Namun, pertahanan statis di bawah tanah saja tidak cukup untuk memenangkan perang panjang. Anda harus memotong urat nadi musuh. Saat posisi mereka terdesak dan ruang gerak di darat semakin sempit akibat pantauan udara, taktik asimetris beralih ke domain yang jauh lebih sulit dipantau, lautan. Strategi geopolitik klasik di Timur Tengah adalah mengancam untuk menutup selat-selat sempit yang menjadi jalur utama perdagangan minyak global. Ini adalah cara tercepat untuk mencekik ekonomi dunia dan memaksa gencatan. Untuk memblokir jalur laut ini secara efektif tanpa harus menempatkan kapal perang besar yang mudah dihancurkan, senjata pilihan yang paling murah, efisien, dan mematikan adalah ranjau laut. Senjata ini bekerja secara pasif, bersembunyi dalam kegelapan laut dalam, menunggu mangsanya lewat. Namun, penyebaran ranjau laut di perairan modern menyimpan rahasia teknis yang sangat kelam. Sebuah pertanyaan besar sering muncul, mengapa Iran atau faksi lain yang menyebar ranjau di selat strategis, menyebarkan jenis ranjau yang bahkan mereka sendiri tidak bisa mengambilnya kembali? Mengapa mereka membuang senjata yang berpotensi menenggelamkan kapal komersial mereka sendiri di masa depan? Apakah ini sebuah kecerobohan taktis atau ada alasan teknis yang mendasarinya? Secara logika modern, bukankah seharusnya ranjau laut dipasang dengan modul remote control cerdas? Sehingga jika perang usai, ranjau bisa dinonaktifkan dari jarak jauh dengan aman? Mengapa tidak menggunakan teknologi nirkabel seperti yang ada pada drone? Jawabannya terletak pada sifat fisika dan kimia dari lingkungan laut dalam yang sangat kejam terhadap teknologi elektronik buatan manusia. Di dalam air laut yang penuh dengan garam terlarut, sinyal radio frekuensi tinggi tidak bisa merambat jauh. Air asin adalah konduktor listrik yang sangat baik, yang berarti ia menyerap dan meredam gelombang elektromagnetik dengan sangat cepat. Sebuah remote control nirkabel tidak akan berfungsi sama sekali di kedalaman laut. Sinyalnya akan mati hanya dalam jarak beberapa meter saja. Selain masalah transmisi sinyal, air asin laut dalam memiliki tekanan yang sangat menghancurkan dan sifat korosif yang ekstrem. Komponen elektronik canggih, baterai litium dan sirkuit mikro akan rusak dengan cepat jika segel pelindungnya bocor sedikit saja. Baterai pada sensor elektronik akan terkuras habis dalam hitungan hari atau minggu karena suhu dingin dan kebocoran arus. Jadi, jika komponen elektronik pintar terlalu rapuh dan tidak bisa diandalkan untuk beroperasi selama berbulan-bulan di dasar laut, solusi apa yang digunakan? Para insinyur militer kembali ke teknologi mekanik analog murni yang kasar namun terbukti tahan banting. Mereka mendesain ranjau laut yang sepenuhnya bergantung pada reaksi fisik dan kimia sederhana yang tidak membutuhkan baterai. Inilah kunci dari rahasia mematikan tersebut, mekanisme pin garam. Saat ranjau laut dijatuhkan dari kapal atau pesawat, ranjau tersebut tidak langsung aktif. Di dalam mekanisme pemicunya, terdapat sebuah pin pengunci mekanik yang terbuat dari balok garam padat atau material yang mudah larut. Selama pin garam ini masih utuh, detonator terkunci dan ranjau aman untuk ditangani. Namun begitu ranjau masuk ke dalam laut, air akan mulai melarutkan pin garam tersebut secara perlahan. Waktu pelarutan ini bertindak sebagai pengatur waktu tunda mekanik yang sangat presisi, memberi waktu bagi kapal penyebar ranjau untuk menjauh dari lokasi dengan aman. Setelah beberapa jam, garam sepenuhnya larut, pin pengunci terlepas, dan pegas mekanik mengaktifkan sensor utama. Mulai detik itu, ranjau laut tersebut menjadi entitas yang buta dan tuli, namun sangat sensitif.
Ia tidak memiliki memori, tidak mengenali kawan atau lawan, dan tidak bisa menerima perintah pembatalan. Ia hanya menunggu satu hal, gangguan pada medan magnet bumi yang disebabkan oleh massa baja besar yang melintas di atasnya, seperti lambung kapal tanker minyak atau kapal perusak. Sensor magnetik pasif di dalam ranjau akan mendeteksi anomali magnetik ini. Begitu ambang batas gangguan terlewati, sirkuit penembakan analog akan melepaskan percikan api ke muatan peledak utama. Ledakan di bawah air menciptakan gelembung gas raksasa bertekanan tinggi yang mengembang dan menyusut dengan cepat. Patahkan lunas kapal baja seolah-olah mematahkan sebatang ranting kayu. Bagian 3. Pertahanan laut yang buta. Karena ranjau ini dirancang sangat mekanis dan primitif, mengambilnya kembali setelah disebar adalah sebuah misi bunuh diri yang nyaris mustahil. Tidak ada tombol off. Kapal penyapu ranjau dari negara pembuatnya sekalipun akan meledak jika mereka berani mendekat. Logam dari kapal mereka sendiri akan memicu sensor magnetik yang telah aktif. Lalu, bagaimana cara membersihkan area yang telah ditaburi ranjau buta ini? Satu-satunya cara adalah dengan meledakkannya secara paksa menggunakan drone bawah air atau helikopter penyapu ranjau yang menarik pelampung magnetik raksasa. Proses ini sangat lambat, mahal, dan berbahaya. Selama proses pembersihan ini berlangsung, selat perdagangan akan tertutup total bagi kapal komersial. Dan ketika selat strategis di Timur Tengah ditutup, efek domino ekonomi global langsung terjadi seketika. Harga minyak mentah dunia akan melonjak tajam dalam hitungan jam. Asuransi pelayaran akan menolak melindungi kapal kargo yang melewati zona merah. Rantai pasokan energi terputus. Namun, ada satu rahasia gelap di balik industri minyak ini yang memperparah krisis energi tersebut. Ini membawa kita pada teka-teki kimia yang paling mahal di dunia. Banyak orang awam berpikir bahwa minyak mentah yang dipompa dari perut bumi bisa langsung disuling menjadi bahan bakar kapal atau bensin. Faktanya, minyak mentah yang berasal dari ladang-ladang di Timur Tengah memiliki karakteristik khusus yang sangat bermasalah. Minyak tersebut dikenal sebagai sour crude atau minyak asam. Mengapa disebut minyak asam? Karena minyak jenis ini memiliki kandungan belerang atau sulfur yang sangat tinggi secara alami. Di masa lalu, minyak mentah bersulfur tinggi ini langsung disuling dan dibakar sebagai bahan bakar kapal laut besar. Asap tebal hitam yang mengepul dari cerobong kapal kargo adalah pemandangan biasa. Namun, pembakaran belerang ini menciptakan bencana ekologis. Bagian 4. Darah industri dan misteri belerang minyak. Ketika bahan bakar yang mengandung sulfur tinggi dibakar dalam mesin diesel raksasa kapal kargo, ia menghasilkan gas sulfur dioksida yang terlepas ke atmosfer. Gas ini kemudian bereaksi dengan uap air di awan, membentuk asam sulfat. Hasil akhirnya, hujan asam yang turun di seluruh dunia menghancurkan hutan dan bangunan. Untuk menghentikan bencana lingkungan global ini, Organisasi Maritim Internasional memberlakukan aturan ketat yang dikenal sebagai IMO 2020. Aturan ini melarang keras penggunaan bahan bakar kapal laut yang mengandung sulfur tinggi. Secara hukum internasional, belerang dalam minyak mentah Timur Tengah tidak boleh lagi dibiarkan begitu saja. Ia harus diekstraksi dan dibuang sepenuhnya. Namun pertanyaannya adalah, mengapa membuang belerang dari minyak mentah itu sangat sulit? Mengapa tidak disaring saja seperti menyaring air kotor? Masalahnya, belerang dalam minyak mentah tidak mengapung seperti kotoran fisik. Belerang terikat secara kimiawi pada tingkat molekuler dalam hidrokarbon minyak. Memisahkan ikatan kimia ini membutuhkan proses industri yang sangat ekstrem. Proses ini disebut hidrodesulfurisasi. Untuk memecah ikatan belerang, kilang minyak harus memanaskan minyak mentah hingga suhu 400 derajat Celcius, memberikannya tekanan tinggi, dan mereaksikannya dengan gas hidrogen murni menggunakan katalis logam mulia. Pabrik yang mampu melakukan proses rumit ini bukanlah pabrik biasa. Ini adalah mahakarya teknik kimia bernilai miliaran dolar. Fasilitas desulfurisasi raksasa inilah yang mengubah minyak mentah asam menjadi bahan bakar bersih yang menggerakkan ekonomi dunia. Karena teknologi ini sangat mahal dan terpusat, fasilitas desulfurisasi di Timur Tengah menjadi titik lemah yang paling krusial. Mereka adalah leher botol sejati dari rantai pasokan energi global. Jika fasilitas ini hancur, pasokan minyak bersih dunia lumpuh. Dalam strategi perang modern, menghancurkan sumur minyak di padang pasir tidak lagi efektif, karena sumur bisa diperbaiki dengan cepat dan jumlahnya ribuan.
Namun, menghancurkan fasilitas desulfurisasi bernilai miliaran dolar yang pembangunannya memakan waktu bertahun-tahun adalah pukulan mematikan. Tanpa fasilitas ini, minyak mentah tidak bisa dijual karena melanggar aturan IMO 2020. Inilah alasan mengapa satelit pengintai Jilin satu terus-menerus memantau kilang-kilang minyak raksasa ini dari luar angkasa. Mereka mencari titik koordinat presisi dari menara desulfurisasi hidrogen dan tangki penyimpanan katalis. Satu rudal yang tepat sasaran ke fasilitas ini akan menghentikan ekspor minyak sebuah negara selama berbulan-bulan, mencekik pendapatan negara tersebut secara total. Namun, ada efek samping mengerikan dari pemusatan industri ini. Ketika kilang minyak membangun fasilitas desulfurisasi, mereka menghasilkan jutaan ton belerang murni sebagai produk sampingan. Gunung-gunung belerang berwarna kuning cerah mulai menumpuk di area industri. Belerang ini sangat mudah terbakar dan menghasilkan gas beracun jika tersulut oleh ledakan proyektil atau rudal. Untuk memanfaatkan limbah belerang raksasa ini dan gas alam yang berlimpah, negara-negara di Timur Tengah membangun kompleks industri petrokimia yang terhubung langsung dengan kilang minyak. Mereka mengubah gas alam dan belerang menjadi produk kimia turunan yang sangat berharga. Industri yang awalnya hanya memompa minyak, kini bertransformasi menjadi jantung industri kimia dunia. Dan disinilah kita tiba pada titik balik yang paling mengejutkan dari investigasi kita. Kompleks petrokimia raksasa ini tidak memproduksi senjata, tank atau pesawat tempur. Mereka memproduksi sesuatu yang jauh lebih mendasar bagi kelangsungan hidup umat manusia yang jika dihancurkan akan memicu krisis global yang jauh lebih mematikan daripada ledakan bom nuklir sekalipun. Bagian 5, efek kupu-kupu, pabrik kimia dan krisis pangan. Target paling strategis dan mematikan dalam perang proksi di Timur Tengah modern bukanlah pangkalan militer yang dijaga ketat, melainkan pabrik-pabrik kimia terpencil di tengah gurun. Mengapa? Karena pabrik-pabrik inilah yang memproses gas alam menjadi amonia murni, bahan baku utama pembuatan pupuk urea sintetis di seluruh dunia. Sebuah pertanyaan logis sering diajukan, jika pabrik pupuk hancur, mengapa kita tidak membeli bahan pangan secara langsung saja dari negara lain? Mengapa krisis pupuk bisa menyebabkan kelaparan global? Jawaban ilmiahnya sangat mengerikan. Separuh dari seluruh populasi manusia di bumi saat ini bertahan hidup dari hasil panen yang bergantung mutlak pada pupuk kimia sintetis. Tanpa proses Haber-Bosch yang mengubah nitrogen dari udara dan hidrogen dari gas alam menjadi amonia-amonia di pabrik-pabrik Timur Tengah ini, tanah pertanian di Asia dan Afrika tidak akan mampu menghasilkan cukup gandum, beras, dan jagung. Nutrisi alami di dalam tanah sudah lama terkuras habis oleh pertanian intensif selama puluhan tahun. Tanah kita pada dasarnya sudah mati kelaparan. Ketika rudal balistik menghantam fasilitas amonia di Timur Tengah, pabrik berhenti beroperasi. Pasokan pupuk urea global merosot drastis. Harga pupuk di pasar internasional melonjak gila-gilaan. Petani kecil di negara-negara berkembang tidak lagi mampu membeli pupuk untuk sawah mereka. Akibatnya, hasil panen musim berikutnya anjlok secara dramatis, memicu kelangkaan pasokan beras. Inilah efek kupu-kupu yang paling nyata dan mematikan di abad ke-21. Sebuah ledakan pabrik di gurun pasir sejauh 10.000 km memicu rantai kejadian yang berujung pada naiknya harga sembako di pasar tradisional sebelah rumahmu. Ini bukan lagi sekadar krisis geopolitik regional, ini adalah krisis ketahanan pangan yang mengancam isi piring jutaan keluarga setiap hari. Mungkin kamu bertanya-tanya, mengapa negara-negara agraris tidak membangun pabrik pupuk mereka sendiri untuk mandiri sepenuhnya? Sekali lagi, kita kembali pada prinsip why not. Membangun pabrik amonia membutuhkan investasi miliaran dolar dan pasokan gas alam cair yang sangat masif dan murah sebagai bahan baku utamanya. Dan di mana cadangan gas alam terbesar dan termurah di dunia berada? Tentu saja, jawabannya kembali ke Timur Tengah. Ketergantungan struktural inilah yang membuat wilayah tersebut menjadi titik tumpu bagi kelangsungan hidup global. Mereka menguasai bahan bakar yang menggerakkan mesin, dan mereka menguasai bahan kimia yang menumbuhkan makanan kita. Setiap percikan api di sana adalah ancaman langsung terhadap sistem pernapasan ekonomi dunia modern. Dengan pemahaman ini, kita bisa melihat arsitektur peperangan modern dengan kacamata yang sama sekali baru. Faksi-faksi yang bertikai sangat menyadari kerentanan rantai pasokan ini.
Menyerang pabrik petrokimia bukan sekadar taktik militer biasa, itu adalah senjata pemusnah massal berbasis ekonomi. Mereka menyandera pasokan pangan global untuk menekan musuh-musuh politik mereka. Dan untuk melindungi aset-aset petrokimia yang tak ternilai harganya ini, sistem pertahanan udara konvensional tidak lagi memadai. Ancaman datang dari luar angkasa melalui satelit Jilin, satu yang mengunci target, sementara rudal balistik hipersonik meluncur dengan kecepatan yang tak bisa dihentikan. Oleh karena itu, skenario persembunyian bawah tanah kembali menjadi satu-satunya solusi. Beberapa fasilitas vital, mesin-mesin kritis, dan pusat komando pengendalian aliran minyak serta bahan kimia kini mulai dipindahkan jauh ke dalam bunker-bunker vulkanik basalt yang telah kita bahas di awal. Siklus ini terus berputar. Serangan dari luar angkasa memaksa pertahanan masuk ke perut bumi, sementara blokade laut dengan ranjau buta mencekik dari jalur perairan internasional. Inilah yang membedakan perang modern dengan perang di abad ke-20. Perang hari ini tidak lagi hanya tentang penguasaan teritori darat atau perebutan ibu kota suatu negara. Perang modern adalah tentang melumpuhkan infrastruktur kritis, membutakan sistem navigasi lawan, dan menghancurkan rantai pasokan logistik yang menghidupi roda ekonomi dan perut warga sipil musuh dari jarak jauh. Setiap keputusan teknis militer yang diambil, seperti memilih menggunakan navigasi Baidu daripada GPS, atau merancang mekanisme pin garam untuk ranjau laut, adalah perhitungan matematis kelangsungan hidup. Dalam perang asimetris, pihak yang memiliki sumber daya lebih sedikit harus memanfaatkan hukum fisika, geologi, dan kimia untuk menciptakan senjata penangkal yang paling efisien. Dan sebagai warga dunia yang hidup ribuan kilometer dari zona konflik, kita dipaksa menjadi penonton pasif yang ikut menanggung akibatnya. Tidak ada benteng yang cukup tebal untuk melindungi kita dari efek domino ekonomi ini. Saat fasilitas desulfurisasi terbakar, biaya transportasi barang impor kita naik. Saat pabrik amonia hancur, petani lokal kita tidak bisa memupuk ladangnya. Bagian 6. Kesimpulan rantai pasok kematian. Mari kita rangkum kembali benang merah dari semua fakta ilmiah dan geopolitik yang telah kita bedah secara mendalam ini. Semuanya terhubung dalam satu ekosistem konflik yang sangat rapuh. Kita memulai perjalanan ini dari luar angkasa, melihat bagaimana konstelasi satelit memandu kehancuran dengan presisi absolut yang tak tertandingi. Satelit-satelit mikro tersebut memandu rudal balistik untuk menghancurkan pabrik pupuk kimia dan fasilitas desulfurisasi minyak yang bernilai miliaran dolar. Penghancuran pabrik-pabrik vital ini tidak hanya melumpuhkan pendapatan ekspor minyak mentah sebuah negara, tetapi juga memicu krisis kelangkaan pupuk sintetis yang mengancam ketahanan pangan dan memicu kelaparan global. Untuk bertahan hidup dari pantauan mata optik yang tajam di langit, faksi-faksi militer terpaksa menggali lubang persembunyian ke dalam lingkungan ekstrem bunker vulkanik. Mereka menantang gas hidrogen sulfida beracun, panas bumi yang melelehkan kabel, dan air hidrotermal yang mengkorosi baja demi mendapatkan perlindungan mutlak dari hantaman bom penetrasi bumi yang mematikan. Dan ketika jalur darat dan udara telah dikuasai musuh, perlawanan terakhir dipindahkan ke lautan gelap. Menyebar ranjau laut buta dengan mekanisme pin garam yang sangat primitif namun efektif. Senjata yang tidak mengenali kawan atau lawan, tidak bisa ditarik kembali, dan siap menghancurkan kapal kargo apapun yang memicu sensor magnetiknya, mencekik jalur perdagangan dunia. Krisis di Timur Tengah modern bukanlah sekadar konflik lokal yang melibatkan sengketa perbatasan atau perbedaan ideologi. Ini adalah sebuah perang sistemik yang secara langsung menguji ketahanan infrastruktur teknologi, rantai pasokan energi murni, dan ketersediaan bahan kimia dasar yang menopang kehidupan 8 miliar manusia di planet bumi ini tanpa terkecuali. Konsep why not atau mengapa tidak yang sering kita lontarkan dengan lugu ternyata memiliki jawaban yang sangat rumit dan berlapis. Mengapa tidak pakai GPS? Karena ada kill switch rahasia. Mengapa tidak bikin satelit anti peluru? Karena konstelasi Beidan jauh lebih murah. Mengapa tidak pasang remote di ranjau? Karena hukum fisika air laut akan menghancurkannya seketika. Mengapa tidak buang saja belerang dari minyak mentah dengan mudah? Karena itu membutuhkan reaktor kimia yang harganya setara dengan anggaran negara kecil. Mengapa kita tidak beli beras langsung tanpa peduli pabrik kimia hancur? Karena tanpa amonia dari pabrik tersebut, tanah di bumi tidak lagi memiliki cukup nutrisi untuk menumbuhkan beras yang kamu makan setiap hari. Semua jawaban tersebut bermuara pada satu fakta tak terbantahkan.
Dunia kita terhubung oleh benang tak kasat mata dari teknik geologi, kimia industri, dan fisika kuantum. Peperangan tidak lagi dilakukan dengan pedang dan perisai, melainkan dengan manipulasi molekul belerang, gangguan sinyal elektromagnetik, dan hukum termodinamika di kedalaman laut dan ruang angkasa. Memahami mekanisme di balik layar ini sangat penting bagi kita semua. Ini bukan sekadar teori konspirasi, ini adalah ilmu pengetahuan terapan dalam bentuknya yang paling destruktif. Ketika kamu melihat berita tentang eskalasi ketegangan di selat sempit atau ledakan di fasilitas industri terpencil, kamu kini tahu persis apa yang sebenarnya sedang dipertaruhkan di sana. Kamu tidak lagi hanya melihat ledakan api di layar televisi. Kamu melihat terputusnya rantai molekul amonia yang akan membuat jutaan hektar sawah gagal panen. Kamu melihat lumpuhnya menara desulfurisasi yang akan membuat kapal-kapal kargo dunia berhenti berlayar. Kamu melihat sebuah mahakarya teknik kimia dihancurkan dalam hitungan detik oleh mata mekanik di luar angkasa. Pengetahuan adalah perisai terbaik untuk menghadapi ketidakpastian masa depan. Dengan memahami kerentanan struktural dari rantai pasokan global ini, kita bisa lebih bijak dalam menilai dampak dari setiap peristiwa geopolitik. Kita menyadari bahwa ketahanan pangan dan energi sebuah negara tidak bisa hanya bergantung pada fasilitas rapuh di benua lain yang rawan konflik. Kemajuan teknologi telah membawa umat manusia pada tingkat efisiensi yang luar biasa, namun sekaligus menciptakan titik-titik kegagalan tunggal yang sangat fatal. Kita telah membangun sebuah peradaban global yang megah bagaikan menara kartu raksasa. Cabut satu kartu penting di dasar menara, seperti pabrik pupuk atau kilang minyak bersih, maka seluruh struktur akan runtuh. Dan ironisnya, teknologi yang sama yang digunakan untuk menumbuhkan tanaman pangan dan menyediakan energi bersih, kini dimanfaatkan sebagai instrumen tekanan strategis. Satelit yang awalnya dirancang untuk memetakan perubahan iklim bumi, kini beralih fungsi menjadi mata elang yang memandu kehancuran. Sains, pada dasarnya adalah alat netral yang bergantung pada siapa penggunanya. Investigasi kita hari ini membuktikan bahwa batas antara perang militer dan krisis sipil telah sepenuhnya memudar. Di era modern ini tidak ada lagi demarkasi yang jelas antara medan pertempuran di gurun pasir dan meja makan di rumahmu. Bom yang meledak di sana, gelombang kejut ekonominya akan terasa langsung di dompet dan ketersediaan bahan pokok di sekitarmu. Inilah realitas brutal dari globalisasi rantai pasokan yang tidak pernah diceritakan secara utuh di berita arus utama. Mereka hanya melaporkan jumlah korban dan bangunan yang hancur. Namun, di channel Kenapa Itu Ya, tugas kita adalah menggali lebih dalam, membedah struktur anatomi dari setiap kejadian, dan menjawab pertanyaan, mengapa dengan dasar ilmu pengetahuan yang solid. Kita telah membahas 5 rahasia gelap yang saling mengunci satu sama lain. Satelit pengintai yang tak tertembus, bunker vulkanik yang menantang neraka geologi, ranjau laut mekanik yang buta dan tak bisa ditarik, kewajiban desulfurisasi minyak yang memicu kerentanan industri, dan akhirnya pabrik petrokimia yang memegang kunci kehidupan jutaan ladang pertanian dunia. Setiap elemen ini adalah mahakarya rekayasa teknik tingkat tinggi yang lahir dari tekanan ekstrem peperangan asimetris. Para insinyur dan ilmuwan di balik teknologi ini bekerja dalam bayang-bayang, mendorong batas-batas fisika material dan kimia terapan untuk menciptakan keunggulan taktis. Kebenaran ilmiah di balik alat-alat penghancur ini sungguh memukau sekaligus menakutkan. Melihat kompleksitas ini, kita disadarkan bahwa solusi perdamaian tidak bisa sekadar bergantung pada perjanjian politik di atas kertas. Selama kerentanan struktural dalam rantai pasokan pangan dan energi global ini masih ada, godaan untuk menggunakan taktik pencekikan ekonomi melalui penghancuran fasilitas vital akan selalu menjadi opsi pertama dalam setiap eskalasi konflik militer. Oleh karena itu, tantangan terbesar bagi ilmuwan dan insinyur generasi berikutnya bukanlah menciptakan senjata yang lebih mematikan atau bunker yang lebih dalam. Tantangan sejati kita adalah menemukan cara untuk mendesentralisasi produksi pangan dan energi, menciptakan teknologi yang membuat setiap negara bisa mandiri memproduksi pupuk hijau tanpa bergantung pada gas alam dari zona perang. Kita membutuhkan inovasi desulfurisasi biokatalitik yang lebih murah dan bisa dilakukan secara lokal, sehingga leher botol pemurnian minyak mentah tidak lagi terpusat di satu wilayah rentan. Kita membutuhkan terobosan dalam navigasi inersia kuantum yang tidak bisa dilacak atau dimatikan oleh konstelasi satelit manapun,
Pengetahuan sains harus diarahkan untuk memutus rantai pasok kematian ini. Hanya dengan memahami akar masalah teknis secara mendalam seperti ini, kita bisa berhenti menjadi korban dari ketidaktahuan. Saat kamu berjalan ke pasar besok dan melihat harga kebutuhan pokok naik, kamu tidak akan lagi bingung. Pikiranmu akan terbang ke satelit Jilin, satu di orbit bumi, ke bunker basalt yang panas, dan ke pabrik amonia yang hancur di tengah gurun pasir Timur Tengah. Momen puncak terjadi saat kita menyadari betapa kecilnya dunia ini. Ledakan di pabrik amonia terpencil itu adalah alasan utama mengapa harga sembako di pasar tradisional naik 2 kali lipat bulan ini. Itulah keindahan sekaligus kengerian dari ilmu sains terapan. Ia tidak mengenal batas negara, ia hanya mematuhi hukum sebab akibat yang mutlak dan tak terhindarkan. Dunia kita adalah sebuah mesin raksasa yang sangat kompleks. Setiap baut dan roda gigi memiliki perannya masing-masing. Jika satu roda gigi penting di Timur Tengah berkarat atau dihancurkan secara sengaja, maka mesin di benua Asia dan Afrika akan mengalami kemacetan parah. Pemahaman komprehensif tentang mekanika global inilah yang membedakan penonton cerdas dengan orang awam. Saya Raka Pratama, dan saya bangga bisa membedah anatomi dari rantai pasok kematian ini bersama kalian semua, Misi Channel. Kenapa itu ya? Adalah untuk terus menyajikan sains populer dengan kedalaman analisis yang tidak akan kamu temukan di tempat lain. Kita tidak hanya menjawab apa yang terjadi, tetapi kita secara obsesif mengejar jawaban atas pertanyaan mengapa dan bagaimana proses teknisnya. Sebagai komunikator sains, saya sangat berharap episode panjang ini memberikan pencerahan baru bagi cara pandangmu terhadap berita geopolitik dunia. Jangan biarkan dirimu dimanipulasi oleh informasi yang dangkal. Selalu cari akar ilmiah dari setiap peristiwa besar. Karena di balik setiap keputusan politik atau taktik militer, selalu ada perhitungan matematika dan batasan fisika yang mendasarinya. Sekarang giliranmu untuk berpikir dan bersuara. Dari 5 rahasia gelap yang telah kita bahas mulai dari satelit Jilin, 1. Bunker vulkanik basalt, ranjau laut pin garam, teka-teki desulfurisasi minyak, hingga krisis amonia pabrik pupuk bagian mana yang proses ilmiahnya paling membuat otakmu meledak karena terkejut? Teknologi mana yang menurutmu paling brilian namun paling mengerikan? Tuliskan pendapat dan analisis pribadimu di kolom komentar di bawah. Saya akan membaca dan menyematkan komentar dengan sudut pandang sains yang paling tajam dan menarik. Diskusi kita di kolom komentar seringkali sama mencerahkannya dengan video ini sendiri. Mari kita bangun komunitas pemikir kritis yang tidak mudah ditipu oleh narasi permukaan. Jika otakmu benar-benar meledak melihat fakta-fakta ilmiah yang saling terhubung ini dan kamu merasa mendapatkan wawasan yang tak ternilai, maka jangan ragu untuk menekan tombol subscribe sekarang juga. Dukunganmu adalah bahan bakar utama bagi kami untuk terus melakukan riset mendalam dan memproduksi episode-episode dokumenter sains populer berkualitas tinggi seperti ini setiap minggunya. Dukung channel Kenapa Itu Ya dengan menekan tombol like. Algoritma sangat menyukai video edukasi panjang yang mendapatkan banyak apresiasi, sehingga video ini bisa menjangkau lebih banyak orang yang membutuhkan pencerahan. Bagikan juga video ini ke grup WhatsApp keluargamu, agar mereka akhirnya mengerti secara ilmiah kenapa harga beras dan minyak goreng tiba-tiba naik tanpa alasan yang jelas di berita. Dan pastikan kamu mengaktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan analisis sains geopolitik mendalam kami berikutnya. Minggu depan, kita akan membedah misteri teknologi lain yang tidak kalah mencengangkan dan berdampak langsung pada kehidupan kita sehari-hari. Masih banyak rahasia industri dan militer yang menunggu untuk diungkap menggunakan kacamata ilmu pengetahuan yang objektif. Dunia ini dipenuhi dengan pertanyaan-pertanyaan, mengapa tidak yang seringkali diabaikan. Namun di Kenapa Itu Ya, kita menjadikan pertanyaan tersebut sebagai kunci untuk membuka pintu kebenaran yang tersembunyi. Tetaplah penasaran, teruslah bertanya, dan jangan pernah lelah untuk mencari penjelasan yang masuk akal secara ilmiah di balik setiap kekacauan yang terjadi di dunia ini. Ingatlah selalu bahwa ketidaktahuan adalah musuh terbesar peradaban, sementara ilmu pengetahuan adalah cahaya yang akan memandu kita melewati masa-masa tergelap. Saya Raka Pratama, pamit undur diri dari laboratorium analisis ini. Terima kasih telah menemani perjalanan panjang kita membedah rantai pasok kematian hari ini. Sampai jumpa di episode dokumenter investigasi sains kita yang selanjutnya. Tetap kritis, tetap ilmiah, dan selalu tanyakan
Kenapa itu ya? Sampai jumpa dan jaga diri kalian baik-baik di tengah dunia yang semakin kompleks ini. Akhir kata, biarkan fakta ilmiah yang berbicara, bukan sekadar opini yang tidak berdasar. Selamat melanjutkan aktivitas dan semoga wawasan hari ini bermanfaat bagi kehidupanmu. Salam sains, salam akal sehat, dan terima kasih banyak.